Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, disyukuri Allah SWT. Hari ini selanjutnya kita panjatkan pada malam hari ini. Ya Allah masih membutuhkan kita dari malam satu malam di malam bulan Ramadan, dan kita sudah masuk di bulan Ramadan ini. Dan ini adalah satu hal yang patut kita syukuri, Ibu dan Bapak sekalian. Betapa ya tidak semua orang memberikan kesempatan seperti ini. Ya, hadir kembali dalam bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, tidak semua orang mendapatkan kesempatan ketika sudah berada di dalam bulan Ramadan untuk kemudian memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi ada yang diberikan bulan Ramadan, masuk dalam bulan Ramadan, tapi kemudian ketika ada dalam bulan Ramadan, dia tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bahkan disebut dengan oleh malaikat Jibril, itu doanya adalah salah satu doa dari malaikat Jibril yang mungkin kita sudah pernah dengar hadisnya, itu adalah orang yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini, tidak mendapatkan manfaat dari bulan Ramadan ini, disebut dengan, kata malaikat Jibril, doanya adalah celakalah orang yang kemudian mendapat di bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan itu diaminkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam golongan orang-orang yang bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan inilah kemudian menjadi tema kita pada malam hari ini, bagaimana kita bisa memanfaatkan Ramadan ini ya dengan Ramadan yang berkualitas, gitu kan. Bukan hanya puasanya berkualitas, tapi Ramadan seluruhnya menjadi berkualitas. Jadi kalau kita merujuk kepada para sahabat Rasulullah SAW, mereka persiapan Ramadan ini, bulan Bapak sekalian, bukan hanya pada saat di bulan Ramadan, tapi sudah dari 6 bulan sebelumnya mereka melakukan persiapan. Ya, persiapannya dari sejak 6 bulan. Dan kemudian itu lebih intensif lagi di 2 bulan terakhir, bulan Rajab, bulan Sya'ban, baru mereka bulan Ramadan. Dan persiapan dari 6 bulan yang lalu. Jadi ketika mereka bulan Rajab itu dalam posisi sudah siap-siap. Jadi kalau seperti orang lomba maraton, nah itu ya, itu harus punya persiapan yang matang, gitu kan? Karena lombanya panjang, gitu. Gak mungkin hanya sekedar stretching sebentar baru kemudian langsung tiba-tiba lari, gitu kan? Mungkin kalau kita tiba-tiba ikut lomba lari, bisa jadi kita apa? Baru sebentar udah lemas, gitu kan? Udah nggak lanjut lagi. Tapi ini dia harus ya dari persiapan yang panjang, dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu dan bapak sekalian, ya, apa yang kita lakukan persiapan itu diantaranya bukan hanya sekedar kita mempersiapkan fisik, memperbanyak ibadah, tapi juga bagaimana kita memahami ya ibadah puasa ini. Kita belajar lagi sisi puasanya, kita buka-buka lagi. Kan kita banyak sebenarnya informasi ya sekarang, bisa lewat YouTube, bisa lewat ceramah di TV dan media. Kita buka lagi bagaimana itu memahami fikih Ramadan, ya. Puasa itu seperti apa, bagaimana kita niatnya, hal-hal apa yang membatalkan puasa, dan seterusnya. Sehingga ketika kita masuk Ramadan, kita sudah punya ilmunya. Jadi tidak hanya sekedar menjalani saja, tapi kita sudah punya persiapan. Itu yang penting, yang pertama harus kita pahami ketika kita ingin mendapatkan puasa yang berkualitas. Gitu kan? Apa? Karena tidak semua orang. Ya. Coba kalau saya tanya ibu dan bapak sekalian, banyakkan mana orang yang puasa dan orang yang tidak puasa? Banyakkan mana kira-kira? Ya. Kalau ini semua orang Islam dikumpulkan, kira-kira banyakkan mana yang puasa dan yang tidak puasa? Banyakkan ya? Yang puasa? Alhamdulillah kalau banyak yang puasa.
Ya. Kalau Imam Al-Ghazali itu kan membagi puasa tingkatannya kan ada 3 yang sering kita mungkin sering dikupas oleh para ustaz ya. Dalam Ihya Ulumuddin itu. Ya, ada puasa awal, ada puasa khusus dan puasa khusus, puasa super khusus. Nah, kira-kira kita masuk yang mana ya? Kalau kita bahas puasa berkualitas. Kalau tadi ada puasa dan orang tidak puasa. Sekarang orang yang puasa awal. Puasa awal itu orang yang puasa dia hanya apa? Tidak makan, tidak minum dan yang menjaga dari yang membatalkan puasa secara syariat. Udah itu aja. Antara orang yang puasa awal dengan orang yang tidak puasa banyakkan mana? Nah kemudian puasa khusus ditambah lagi dengan apa? Panca inderanya, ya mulutnya dijaga dari omongan yang bukan hanya tidak berfaedah, tidak maksiat dan seterusnya. Ya, menggunjing orang, menggibah dan sebagainya dijaga untuk ditahan. Tangannya juga dijaga dari melakukan perbuatan yang maksiat. Pendengarannya juga demikian. Ya. Nah ini kemudian kata Imam Al-Ghazali kita contoh puasa khusus ini puasa orang-orang yang soleh. Jadi tidak cukup hanya dengan menjaga diri kita dari tidak makan, tidak minum, dan kalau membatalkan puasa secara syariat, tapi harus apa? Lebih dari itu. Kalau kita ingin puasanya orang-orang soleh, ya kita harus menjaga panca indera kita ini, mulutnya, tangannya, pendengarannya, seterusnya. Nah kalau puasa yang super khusus ini, itu bukan hanya sekedar itu. Ditambah lagi dengan hatinya, pikirannya. Hatinya itu tidak boleh terbesit keraguan sedikit pun. Benar ya, puasa ini tidak pahala dari Allah. Benar nggak sih kalau pikiran kita tuh juga jangan kemana-mana. Fokus semua kepada Allah SWT. Fokus. Jadi kadang-kadang kita ibadah, kadang-kadang kalau kita sholat aja, kita sholat menghadap Allah. Tapi pikiran kita kadang-kadang menghadap kemana? Macam-macam. Kalau yang punya utang, mikirin utangnya belum lunas, ya kan? Ada banyak kerjaan, mikirin kerjaannya. Ada yang sekolah, mikirin ujiannya, gitu. Jadi apa? Enggak fokus. Ya enggak khusyuk. Jadi kalau kita puasa ini harusnya kita puasa benar-benar. Ya. Nah itulah puasanya kata Imam Ghazali, puasanya para nabi, para siddiqin. Ya. Puasanya para ulama, salafus saleh. Apakah kita bisa seperti ini? Bisa saja. Asalkan kita, ya, betul-betul menjaga puasa kita ini. Gitu. Jangan sekedar hanya puasa, jangan hanya sekedar, ya, Ramadan. Jadi kembali lagi kalau kita menganggap Ramadan ini seperti orang yang lomba maraton, maka justru nanti, ya, mendekati hari garis finish itu justru harus lebih kencang kita berlari. Mungkin di awal biasa-biasa saja, tapi terus meningkat sampai kita mencapai garis finish. Coba kalau kita bandingkan hari ini ibadah Ramadan kita, ya, secara umum lah ya, bagaimana? Kita masih di awal, apalagi satu Ramadan pasti buat penuh. Tapi seterusnya apakah tambah penuh tambah kosong? Nah ini, ya, coba kita perhatikan. Apakah tambah penuh tambah kosong? Semakin mendekati akhir Ramadan. Maju apa ya? Sopi maju ya. Terus berapa mana ya kira-kira? Ya macam-macam. Banyak kegiatan di luar. Ya sebetulnya tidak berhubungan dengan aktivitas ibadah Ramadan. Ya, kadang-kadang, ya, banyak kegiatan buka puasa bersama, kegiatan apa lagi, ya, macam-macam lah ya, belanja dan sebagainya, persiapan lebaran dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian menjadi godaan-godaan kita sebetulnya di dalam bulan Ramadan, ya. Nah ini yang harus kita perhatikan, jangan sampai permulaannya bagus, pertengahannya kemudian mulai kedua-dua dan terakhirnya adalah, ya, wassalam, ya. Jangan sampai ini. Jadi ini yang tadi didoakan oleh malaikat itu, jangan sampai kita masuk orang yang celaka.
Bagaimana supaya tidak kita mengalami hal seperti ini? Jadi pertama kali tadi setelah persiapan itu, mantapkan niat kita, ya. Kalau kita punya persiapan yang bagus, insya Allah, ya, sudah itu kita niatkan dengan niat yang mantap, niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sudah berikan kita karunia yang luar biasa berupa Ramadan ini, kita manfaatkan, ya. Kasih orang coba, Bapak Ibu, jamaah, coba tengok kanan kiri kita. Jamaah-jamaah kita yang dulu mungkin bersama-sama kita sekarang mungkin sudah tidak bersama lagi dengan kita. Artinya kita masih diberikan kesempatan Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita bisa hadir di sini itu kesempatan yang luar biasa. Ya. Artinya kita sehat secara fisik, secara mental kita juga sehat. Kalau kita fisik saja kita sehat, mental nggak sehat, kita nggak di sini, gitu kan? Ya. Nah, kita alhamdulillah Allah hadirkan kita di sini. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan ya kesempatan yang Allah berikan. Jangan sampai kemudian kita menyesal. Nah, mantap niatnya, ya, baru kemudian kita fokus ibadahnya. Ya, tadi kalau niatnya sudah persiapannya sudah baik, ya, kita pelajari. Makanya di dalam orang itu beragama itu, ya, dia bukan hanya banyak melakukan ibadah, ya harus ditekankan, tapi dia paham betul apa yang dia kerjakan. Memahami sesuatu, mengilmui sesuatu itu jauh lebih penting daripada pelaksanaan dari ibadah itu sendiri. Pertama kita pahami dulu kenapa kita sholat. Jangan sebenarnya kita asal sholat. Akhirnya kalau kita tanpa ilmu, puasa kita tanpa ilmu, maka kita tidak itu mendapatkan apa-apa. Ya kalau puasa kita benar, kalau sholat kita benar, kalau sholat kita salah, puasa kita salah misalnya. Maka kita harus memahami dulu, kita belajar. Jadi yang harus kita pahami adalah bagaimana ilmunya. Sudah itu baru kemudian kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, fokus dengan ibadahnya. Jangan terdistract dengan hal-hal yang di luar itu. Ini momentum kita hari ini ya, kesempatan kita. Jangan menunggu nanti. Nah, dalam Islam ini ada yang namanya taswif, Bapak Ibu sekalian, harus kita jaga. Nah, ini senjata setan. Apa itu taswif? Menduga-duga apa? Menunda-nunda membuat kebaikan. Ya. Nanti saja. Makanya kalau kita buka dalam Al-Quran, surat apa aja nanti? Ayat 24, 23, 24. Apa bunyinya? Ada yang ingatnya? Ibu dan bapak sekalian? Ya. Apa bahasa ini bunyi? Apa bahasa? Kan habis Quran kan tahu. Apa yang penting itu ada umat? Apa aja? Amal insan. Jadi di situ orang-orang, ya, orang-orang di situ di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu menyesal, ibu dan bapak sekalian. Mereka akan bertemu dengan Allah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menyesal. Ketika apa itu? Ketika jalan itu dibuka, mereka menyesal, ibu sekalian. Nanti bisa dibuka. Kenapa? Seandainya dulu di dunia saya berbuat baik, maka kemudian saya tidak seperti ini. Nah itulah. Kenapa menunda-nunda kebaikan? Jadi jangan sampai kemudian kita, ya, menunda apa yang Allah berikan kepada kita hari ini. Kalau hari ini kita punya, ya, untuk bersedekah, kita keluarkan. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu besok. Sekarang kita kerjakan. Kalau kita hari ini masih memberikan kesempatan untuk menghadapi Ramadan, kita kerjakan sebaik-baiknya. Jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti. Kata Rasulullah SAW, kalau hari ini kita mau sore ini kita punya niat berbuat kebaikan, kerjakan, jangan sampai tunggu besok pagi. Kalau kita besok pagi atau pagi hari kita punya niat berbuat kebaikan, jangan tunggu sampai sore hari. Jadi Islam tidak, dalam Islam tidak boleh kita menunda-nunda kebaikan kerja. Kalau kita masih punya orang tua, ya, silaturahim dengan orang tua.
masih punya apa? Hutang, bayar hutang. Begitu. Jangan sampai menunda-nunda. Karena itulah yang akan menimbulkan penyesalan-penyesalan di kemudian hari. Ya kalau penyesalan kita masih di dunia, kalau sudah kan di dunia udah nggak bisa lagi. Kita ada jalan kembali. Ibu dan bapak sekalian, yuk mumpung kita masih di awal Ramadan, jangan sampai kemudian kita terlena dengan apa yang ada di sekitar kita, kita. Ini luar biasa nih gangguan, godaan. Godaan itu bukan hanya di kita, ya. Bahkan para ustadz juga godaan itu besar di bulan Ramadan. Ya, full jadwalnya, ya. Subuh di mana, zuhur di mana, asar di mana, maghrib di mana, ngisi kajian di sini, tarawih, full booking, full ibu, ya besar. Terus kapan ibadahnya? Ini tantangan besar juga nggak kalah besar. Bahkan ada teman saya, Ustaz, besok berangkat ke Osaka untuk di Jepang, safari Ramadan. Ya, ada lagi yang kalah kemudian ke Amerika, safari Ramadan. Luar biasa. Itu tantangan dakwah dan tantangan bagi semua. Jadi bukan berarti kalau Ustaz itu para kiai itu kemudian lebih ringan, ya. Kualitas puasanya lebih baik, betul itu. Bagaimana masing-masing kita bisa memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, gitu. Intinya seperti itu. Baik, teman-teman sekalian, saya rasa tidak perlu panjang lebar. Nanti untuk yang hal-hal yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, insya Allah kita jelaskan di dalam kesempatan kultur subuh, ya. Tapi mungkin untuk yang saat ini kita coba pakai sini dulu, ya. Lebih kontinu, jadi masih berlanjut, ya. Kajiannya supaya tadi nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa ada penasaran juga nih apa ya kemudian menyebabkan puasa kita tidak berkualitas. Nah ini tasawuf ini nanti saya mau jelaskan secara lebih detail lagi pada saat kesempatan diskusi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.